Saya mengucapkan selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Selamat malam. Malam. Kalau biasa di onsite tuh ketika saya berkata selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Yes. Nah, saat ini ketika saya mengatakan selamat malam orang-orang terbahagia di dunia, jempolnya semua ke atas, langsung dokumentasi di foto. Oke, siap? Ready? Oke. Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Tangannya naik. Yes. Dokumentasi. Yes. Haleluya. Udah? Yes. Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang buat dari Cirebon, Pak Handoko, Pak Setiawan di sini yang jauh bersama-sama dengan kita. Yes. Oke, dan juga saya mengucapkan selamat datang juga buat Bapak Pak Freddy, MVP kita di Jabar B. Saya berdoa semua di dalam perlindungan Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan slide kegiatan di mana diadakan dari Ardi 5 di bawah saya dan atasan saya Bapak Yosef RVP 3 dari Regional Presiden Vice President RVP 3. Silakan Bro Ridwan. Ini adalah teman-teman kita di media chapter. Kita berfellowship sambil berolahraga. Kita berfellowship ini dari media chapter. Dan ini dari media.
Ini dari Gleam. Ini waktu kita gabung di Abnormal bersama. Ini kita mengadakan doa fajar. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang-orang terbahagia di dunia, FGB men, be strong in the Lord. In the Lord. Haleluya. Oke, kita akan memulai. Kita satukan hati di dalam situasi kondisi yang serba terbatas, tapi saya yakin dan saya percaya kita semua, Allah kita tidak dapat dibatasi. Pada malam hari ini, kita boleh bertatap muka, walaupun jauh dari Cirebon, kita masih tetap bertatap muka. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita undang hadirat Tuhan. Biarlah kita menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita. Bagaimana Tuhan telah memberikan segala sesuatu bagi kita. Memelihara kehidupan kita. Kasih-Nya begitu mulia bagi kita. Angkat hati kita saat ini. Naikkan pujian ini. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Engkau Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu, kasih-Mu, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum kita mulai acara dari filosofi malam hari ini. Kemudian saya di Jakarta hari ini. Kamu pergi di Jakarta besok. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh berfellowship berkumpul. Kami percaya Tuhan, semua bukan kebetulan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau telah mempersiapkan satu rencana yang luar biasa Tuhan. Bagi kami semua Tuhan, yang saat ini boleh digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan untuk bisa hadir dalam fellowship di malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat Engkau boleh hadir Tuhan, dimanapun kami boleh berada ya Bapa. Karena kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan ya Bapa, kasih-Mu, hadirat-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa ya Bapa, supaya acara ini Tuhan, Engkau menyertai Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada fellowship malam hari Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau pilih untuk memberikan pelayanan Tuhan di fellowship malam ini Tuhan, baik itu worship leader Tuhan yang mempersiapkan acara Tuhan, dan pembicara Tuhan yang Kau persiapkan Tuhan untuk menjadi berkat di malam hari ini Tuhan. Engkau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa ya Bapa, menjadi hormat nama Engkau saja ya Bapa, sehingga kami semua Tuhan yang boleh hadir Tuhan dalam fellowship ini Tuhan akan mendapatkan satu berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Bahkan mulai berkat ini Tuhan, kami boleh Tuhan memberkati Tuhan sepulang daripada acara ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang masih belum hadir dalam fellowship ini juga Tuhan, Kau gerakan Tuhan sehingga mereka boleh join dengan program ini ya Bapa. Biar melalui fellowship ini Tuhan, mereka juga dapat lebih mengerti Tuhan. Siapakah Engkau Tuhan? Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup Tuhan memberikan apa yang terbaik buat kehidupan kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan kami siap Tuhan untuk berfellowship di malam hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang percaya sama-sama katakan, Amin. Amin. Terima kasih, Brother Yosef. Ya, saya langsung saja di dalam FGB MFI, kita akan mendengar satu kesaksian dari saudara kita, Bro Ivan. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Brother. Selamat malam orang-orang yang terbahagia di dunia. Be strong in the Lord. Tetap semangat FGB Man. di tengah masa pandemi. Amin. Amin. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tidak ada hal yang membuat kita takut atau khawatir. Yes. Karena kita percaya kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Amin. Nah, kalau bicara kesaksian, terus terang banyak sekali yang kita bisa sampaikan, termasuk ya secara pribadi kalau saya merasakan kebaikan Tuhan itu banyak sekali ya dalam hidup saya. Tapi saya mau sampaikan ya mungkin udah ada sebagian teman-teman yang sudah tahu ya perihal istri saya. Walaupun dia sekarang sudah ada di rumah Bapa, tapi tetap itu menjadi motivasi buat saya gitu. Bagaimana perjalanan dia bergerut dengan penyakitnya ya, dengan kankernya gitu loh. Sudah 8 bulan nggak terasa ya, dia sudah meninggalkan saya dan anak saya. Tapi buat saya pribadi dan juga anak saya, dia menjadi satu pahlawan iman buat saya, juga buat anak saya. Satu hal yang saya mau katakan, bahwa setiap kita pasti memiliki satu pergumulan.
Ya bohong aja ya kalau kita bicara ikut Tuhan itu tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, ya saya rasa kita membohongi diri kita gitu. Bagaimana saya juga secara pribadi, saya bercerita 4 tahun yang lalu, tahun 2017, istri saya divonis kanker stadium 3, nggak tanggung-tanggung langsung stadium 3. Kalau kita bicara kata kanker itu ya sungguh menakutkan ya, walaupun dia bicara stadium 3, stadium 2, tapi tetap kanker itu penyakit yang menakutkan gitu bagi kebanyakan orang ya. Tetapi satu hal yang saya lihat itu bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Jadi saya mau katakan masa-masa sulit itu tetap kita alami, tapi saya percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kita dapat melewati, walaupun endingnya secara manusia ya khususnya saya pribadi merasa kehilangan gitu. Buat saya itu maunya saya itu istri saya tetap berada bersama saya dan anak saya. Tapi rencana Tuhan itu beda. Karena siapapun kita di sini malam ini ya pada satu saat kita akan pulang gitu. Karena kita memiliki setiap kita memiliki panggilan ya. Yang pasti ya setiap kita juga kita percaya bahwa setiap kita juga Tuhan punya rencana atas hidup kita gitu. Dan saya meyakini istri saya mungkin sudah masanya, sudah waktunya dia menyelesaikan tugasnya ya. Tapi saya melihat perjalanan saya dengan istri saya, kalau secara kekuatan manusia tidak mungkin kami dapat melewati gitu. Kadang-kadang sampai hari ini pun saya berderai air mata ya. Bukan karena saya sedih atau bukan karena lebay, bahasa anak mudanya gitu ya, bahasa kerennya. Tapi intinya saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa gitu. Bagaimana 4 tahun itu kita bergumul, kita dapat melewatinya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bahkan mujizat-mujizat itu tidak terhingga gitu yang kami alami gitu. Dan saya sering mengatakan kepada siapapun saya bertemu bahwa berjalan dengan Tuhan itu, ujian yang Tuhan berikan itu beda dengan ujian yang manusia berikan. Kalau ujian yang manusia berikan seperti kita sekolah gitu ya, kita kalau mau ujian itu kan kita harus belajar gitu, menyelesaikan untuk dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan ya. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan itu jawaban itu sudah ada gitu. Ibaratnya kalau kita bicara soal pilihan berganda itu jawabannya sudah dilingkari gitu. Tapi kadang-kadang pandangan kita suka salah ya. Kita merasa kita mampu gitu. Kita hanya berfokus pada diri kita sendiri gitu dan juga berpusat pada situasi dan keadaan. Sebenarnya Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan kita ya. Itu yang kami alami gitu. Saya percaya istri saya juga mendengar ya di rumah Bapa di surga ya. Dan saya melihat dia juga tersenyum gitu. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan rancangan yang tidak baik buat saya ataupun buat istri saya. Sekalipun dia sudah pulang ya ke rumah Bapa ya. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu selalu ada ya buat anak-anaknya ya. Bahkan saya sering mengatakan bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Bapa gitu loh. Kalau kita bicara kata Bapa itu kan hubungannya sangat dekat sekali ya. Ya seperti contohnya saya lah sebagai papa gitu. Saya tidak mungkin mengabaikan anak saya, Debbie ya. Dan saya pasti berjuang untuk kebutuhan anak saya. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Itu adalah Bapa yang baik. Gitu. Apalagi lebih-lebih Bapa kita yang di surga. Saya melihat bahwa apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Bagaimana terakhir saya ingat, saya tidak pernah lupa itu ketika berobat di Malaysia. Ketika keadaan Malaysia itu lockdown, teman-teman pada telepon gitu ya, bisa pulang nggak Ivan? Bahkan saudara-saudara sudah khawatir, kami nggak bisa pulang. Tapi saya melihat bahwa tangan Tuhan itu luar biasa ya. Saya selalu perkatakan dengan perkataan iman gitu loh. Bahwa kita percaya ketika kita ada di dalam Kristus, kita memiliki kuasa di dalam perkataan. Dengan iman saya katakan setiap orang yang ngomong dengan saya waktu itu di Malaysia, baik dokter ataupun karyawan hotel ataupun orang-orang yang di sekelilingnya bilang mana bisa pulang, katanya pesawat udah tidak boleh diizinkan terbang. Tapi satu kata saya ngomong, kalau Tuhan sudah bawa saya ke sini, Tuhan pasti bertanggung jawab akan bawa saya pulang ke Indonesia. Ya mereka menganggap saya itu sebagai gurauan ya. Tapi saya berkata itu dengan iman gitu. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya itu Tuhan yang bertanggung jawab. Dan saya juga bilang kalau misalkan sampai kami tidak bisa pulang, ya Tuhan juga pasti akan
istilah kata menyertai kami di sini gitu. Ya singkatnya ternyata bisa pulang. Nah sampai di bandara pun juga saya baru tahu memang benar-benar pesawat itu tidak ada yang terbang ke Indonesia gitu. Bahkan waktu itu saya ingat petugas travel bilang cuma pesawat Bapak yang masuk ke sini ke Bandara Soekarno-Hatta ini. Sebenarnya sih tidak boleh ada izin terbang, tapi pemerintah Indonesia itu minta kebijaksanaan sama pemerintah Malaysia agar TKI di Malaysia itu TKI di Indonesia di Malaysia itu boleh pulang gitu loh. Karena memang waktu itu bertepatan dengan hari raya Lebaran ya, sudah mau Lebaran waktu itu. Tapi saya nggak melihat hal itu, saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa turut bekerja ya. Nah, banyak hal yang memang kalau saya bicara soal kesaksian banyak sekali ya. Tapi itu saya tidak pernah lupa perjalanan saya dengan istri saya selama 4 tahun berjuang dan juga anak, bagaimana saya benar-benar merasakan Tuhan itu dekat gitu loh. Maka satu hal yang saya ambil, ya maksudnya saya bisa bagikan buat saudara-saudara malam ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, saya rasa tidak ada hal yang perlu kita takutkan gitu. Tidak ada hal yang kita perlu khawatirkan gitu. Sedangkan dunia ini aja dia yang punya ya, dia yang ciptakan gitu. Apalagi soal pekerjaan atau lagi soal penghasilan atau kebutuhan hidup gitu. Saya percaya satu hal lagi, saya diingatkan juga bahwa burung aja dipelihara oleh Tuhan gitu. Masa kita kalah dengan imannya burung gitu. Dia tidak memusingkan dengan kebutuhan dia. Gitu. Lebih-lebih kita sebagai orang percaya gitu. Dan saya juga sampai hari ini saya tidak pernah lupa gitu bagaimana Tuhan tetap setia ya menyertai saya, memberikan saya penghiburan, memberikan saya kekuatan. Dan saya berkata dengan jujur kalau tanpa Tuhan mungkin hari ini juga saya masih keadaan tidak bergairah, larut dalam kesedihan gitu. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, ketika saya percaya bahwa Roma 8:28 itu terjadi buat saya dan anak saya, bahwa di dalam situasi keadaan apapun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita manusia hanya melihat apa yang di depan mata kita ya. Tapi Tuhan melihat jauh dari apa yang kita tidak dapat lihat. Saya juga percaya bahwa kehidupan saya dan anak saya Tuhan bertanggung jawab. Dan puji Tuhan, saya mau katakan sampai hari ini saya juga tahu masa-masa sulit pasti tetap kita alami, tetap saya alami. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, ketika anak saya mengandalkan Tuhan, kita dapat mengatasi masa-masa sulit itu. Ya, cukup itu aja. Sekian dan terima kasih. Kiranya kesaksian saya boleh memberikan kekuatan dan saya percaya semua itu untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke Ko Miming. Oke, Ivan, thank you buat kesaksiannya yang boleh mengingatkan setiap kita di dalam kondisi saat ini, hanyalah Dia menjadi andalan kita. Hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Biarlah kita semua boleh berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kita percaya, kita boleh menerima kasih yang terindah dengan kematiannya di kayu salib. Dan satu hal yang jangan kita lupakan, bahwa kita diberikan kuasa untuk memperkatakan segala sesuatunya dengan iman. Kita naikkan satu pujian, Engkau baik, sungguh baik bagi setiap kita. Kasih yang terindah telah kuterima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus, bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena hebat-Ku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik.
Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah telah kuterima, kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun karena anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Engkau baik bagiku. Sungguh Engkau baik. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita boleh merasakan kasih-Nya Tuhan. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Saat ini saya waktu dan tempat saya persilakan kepada saudara kita Bro Ivan, Bro Oki yang akan bersaksi. Silakan Bro Oki. Ya, salam. Selamat malam semuanya, orang-orang yang terkasih. Perkenalkan, saya Oki, asli orang Surabaya. Saya mau bersaksi tentang kasih sayang Tuhan Yesus kepada keluarga saya. Kira-kira 8 tahun yang lalu, kelahiran anak saya yang kedua, itu anak saya udah divonis ini ya, kelainan otak, ya cerebral palsy lah, istilah kedokteran. Pas setelah kelahiran itu dokternya di mana ya, jalan
terusan Jakarta lurus saya lupa ya itu. Cara kita untuk Cicadas, di daerah Cicadas. Itu dokter menyatakan bahwa anak saya harus dirujuk ke rumah sakit yang agak besar yang ada peralatannya lengkap. Sedangkan istri saya pasca kelahiran normal itu kan udah mungkin nggak bisa turun dari ini ya kasur selama beberapa hari. Jadi terpaksa saya ngomong ke dokter, ya udahlah dok, dirujuk kemana? Singkat cerita dibawa ke Boromeus. Nah, nyampe di sana dipegang dokter Kelly itu beberapa kurang lebih hampir 1 bulan. Itu dokter Kelly bahkan di awal-awal itu menyatakan bahwa anak saya ini kemungkinan tidak bisa bertahan lama, soalnya tempurung otaknya itu menutup dengan cepat, jadi perkembangannya ini telat. Ya istilahnya apa ya, namanya orang tua dikasih tahu begitu, jadi gimana? Jadi ya sedih lah ya. Sedangkan istri posisi masih di rumah sakit yang berbeda. Waktu itu saya ke rumah sakit yang tempat istri bersalin, saya ngomong, wah ini kamu harus ikut saya, soalnya saya nggak bisa ngatur semua, sedangkan saudara semua kan di Surabaya. Ya akhirnya saya paksakan, saya izin dokter, ternyata boleh, ya udah akhirnya dibawa istri saya bawa pulang, jadi bisa ngatur di rumah, saya ngurus anak yang di Boromeus. Ya singkat cerita, ternyata anak saya bisa pulih walaupun kondisinya mungkin saat ini masih belum bisa normal seperti anak seumurannya ya. Saat ini udah 8 tahun. Tapi itulah kasih sayang Tuhan kepada anak saya ini. Kondisinya sekarang ini sehat, bahkan postur tubuhnya sebenarnya udah gimana ya, udah gede gitu. Cuman memang dia telat aja. Itu kasih sayang Tuhan. Terus yang kedua, istri saya kan juga dinyatakan kena autoimun atau lupus. Nah, jadi dokter juga ngomong, kamu jangan hamil lagi, terus nggak boleh konsumsi obat-obatan. Nah ternyata mungkin Tuhan ini ya memberikan anak yang ketiga. Pada saat hamil itu istri terus terang takut, nangisnya bukan nangis bahagia, jadi nangis sedih. Sempat kita ada keinginan dibuang, soalnya alasannya itu kasihan anaknya, soalnya kan masih belum ada sebulan, daripada nanti seperti anak yang kedua ada cacat, kasihan gitu. Tapi dengan dukungan teman-teman, orang tua terutama mama papa saya, saudara-saudara dikuatkan. Ternyata anak saya yang ketiga ini puji Tuhan udah normal, jadi bahkan cerdas lah, udah umur 5 tahun ini. Yaitu pengalaman terindah yang saya jalani ya. Jadi Tuhan Yesus luar biasa. Jadi dia walaupun kata dokter kata begini, bahkan yang tadinya anak kedua dokter Kelly menyatakan akan tidak bisa bertahan, kenyataannya berbeda. Ternyata sekarang dokter Kelly yang sudah dipanggil Tuhan duluan malah. Jadi puji Tuhan, semuanya ini anugerah. Bahkan istri saya yang tadinya lupus, yang di ilmu kedokteran lupus ini nggak bisa sembuh gitu. Ternyata sekarang kan udah berjalan kurang lebih 5-6 tahun. Terakhir periksa ke dokter menyatakan udah ngapain kamu balik lagi, ngapain minta resep lagi, nggak perlu, kamu sudah sembuh total. Cuma memang ada yang harus kita lakukan, yaitu menjaga nggak boleh kecapean, mungkin nggak ada pantangan makanan, itu memang harus dijauhi gitu. Tapi intinya semua sudah dipulihkan, termasuk istri saya. Ya demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih, Brother Oki. Dahsyat, luar biasa. Tuhan kita sangat dahsyat.
Oke, saya di sini melihat juga. Pak Marco, selamat malam. Shalom. Ya, oke, kita akan lanjut. Kita naikkan satu pujian. Bagaimana kita boleh mendengar bahwa kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Masa depan kita ada di dalam perkataan Tuhan. Yuk, kita naikkan pujian. Hanya dengan sayapmu, aku akan terbang tinggi Tuhan, bersamamu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka buat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang memberi kekuatan dan pertolongan. Dengan sayap-Mu aku terbang tinggi Tuhan, dan kami percaya pertolongan kami datang dari tempat maha tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nanti
Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari para idimen, kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan Tuhan akan setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau taruh kepada hamba-Mu ini ya Bapak Freddy Kosasi. Tutup bungkus dengan kekuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun di dalam nama Yesus. Kau pakai mulut lidah bibirnya. Haleluya. Kami menyerahkan jam waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersuka cita, kami mau duduk diam, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan Pak Freddy. Ya, terima kasih Pak Miming. Pujiannya memberkati saya. Memang saya kenal Pak Miming dari sangat lama. Dan saya boleh bisa melihat talenta Pak Miming begitu besar. Tuhan taruh di dalam pujiannya menjadi berkat buat kita semua. Dan malam ini juga saya berterima kasih kepada Pak Yusef yang beberapa waktu yang lalu mengundang saya untuk boleh menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan. Dan selamat malam juga, saya lihat hari ini juga hadir Pak Marco, Api dari Jabar 2. Terima kasih Pak Marco. Kemarin saya ada pelayanan di chapter Pak Marco juga hadir. Ya, terima kasih Pak Marco. Terima kasih juga dari teman-teman semua yang malam hari ini hadir. Terima kasih juga yang dari Kota Cirebon juga. Ada Pak Daud, ada Pak di sini, ada Pak Rudi, ada Pak Jimmy Lukito yang hari ini juga hadir. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan mengenai temanya, yaitu penyertaan Tuhan. Nah, kita belum lupa dari ingatan kita di tahun 2019 sangat biasa menjelang masuk tahun baru. Biasa kita menyiapkan suatu planning, satu rencana untuk apa yang kita bisa lakukan di tahun 2020. Nah, demikian pun dengan saya pribadi, dari bulan Oktober 2019, saya sudah mulai mencatat-catat apa yang harus saya lakukan, ya rencana saya di tahun 2020 seperti apa, baik itu bisnis, baik itu pelayanan, baik pun itu main keluarga, saya sudah susun semua. Bahkan saya sudah susun itu sampai ke bulan Agustus di tahun 2020. Sudah semua ada catatannya semua, termasuk juga pelayanan apa. Tetapi siapa sangka ya di tahun 2020 apa yang saya pribadi rencanakan, baik itu bisnis, baik itu perjalanan wisata, baik itu pelayanan, semua berantakan, saudara. Ya. Dan saya yakin bukan hanya saya pribadi, ya. Banyak orang dan sangat-sangat banyak orang yang punya program di 2020, cek orang sudah menjadi aut-autan, saudara. Porak-poranda semua, saudara. Ya. Semua apa yang direncanakan, semua gagal, semua batal, hancur, lebur, saudara. Nah, dari hal itu saya juga merenungkan firman Tuhan. Tapi saya bersyukur sekali
dari belasan tahun yang lalu saya dapatkan firman Tuhan yang memang itu menjadi pegangan di dalam hidup saya. Ya, bagaimana Tuhan mengajarkan saya pribadi untuk senantiasa melibatkan Dia di dalam segala aspek kehidupan saya. Dari belasan tahun yang lalu, saya dapatkan firman Tuhan yang betul-betul melekat di dalam hati dan pikiran saya, dan saya mulai belajar melakukannya. Firman Tuhan yang malam hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Perikop di sini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya bacakan untuk Bapak Saudara. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam tongkatmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah sampaikan di pembukaan, ya, bagaimana satu pelajaran buat kita semua umat manusia, ya, bahwa sesungguhnya manusia boleh berencana, tetapi segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Di tahun 2020 kita mendapat satu pelajaran yang sangat-sangat penting. Ya. Bagaimana manusia sebetulnya tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada apa-apanya. Jangankan dibandingkan dengan Tuhan, saudara. Dengan virus yang kecil, saudara, ya, yang tidak kelihatan, kita bisa melihat bagaimana porak-porandanya dunia. Ya. Di sini meruntuhkan orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak percaya adanya Tuhan, saudara. Ya. Dia pikir dengan kemampuannya, dengan keahlian, dia bisa taklukkan virus tersebut. Sampai hari ini, saudara, siapa sangka, ya, dari virus di Wuhan hari ini sudah 10 varietas baru, saudara. Ya. Siapa yang menyangka, saudara, bikin vaksin ini bisa mengalahkan virus yang pertama, tapi semakin hari virus yang terakhir yang kita tahu Delta yang lebih ganas, lebih cepat menyebar. Siapa yang bisa tahu tentang itu? Nah, di dalam firman Tuhan yang baru kita baca, ada 1-2 pelajaran penting yang harus kita pahami dan harus kita sadari, bahwa sesungguhnya sekali lagi manusia tidak bisa menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan pelajaran penting yang Tuhan ajarkan, bagaimana ada seseorang yang berkata, besok aku akan berangkat ke kota Anu, saya akan berdagang dan saya akan mendapat untung. Artinya buat orang itu keuntungan adalah satu hal yang pasti. Tetapi firman Tuhan berkatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Manusia boleh berencana sekali lagi, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Jadi poin yang pertama yang Tuhan ajarkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan mau kita senantiasa mengandalkan.
Tuhan mau kita mengandalkan Dia, melibatkan Tuhan di dalam semua perencanaan aspek-aspek kehidupan kita. Baik itu bisnis, baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, terlebih juga keluarga. Tuhan mau kita melibatkan Dia. Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Bahkan firman Tuhan yang berkaitan dengan perencanaan melibatkan Tuhan, penyertaan Tuhan, bagaimana di dalam juga Yeremia pasal yang 17 ayat yang kelima yang mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Ya. Jadi Tuhan mau kita betul-betul hari-hari ini kita lebih menyertai Dia, lebih melibatkan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Ya. Itu adalah kekuatan bagi kita, saudara. Tanpa Tuhan, saudara, tanpa Tuhan kita tidak akan mampu berjalan di masa-masa yang sulit ini. Bahkan di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berjalan tapi tidak akan menjadi lesu. Mereka berlari tidak akan menjadi lesu, berjalan tidak akan menjadi lelah. Nah, itulah yang kita butuhkan saat ini, saudara. Mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini, hari-hari yang betul-betul tidak mudah untuk kita lewati. Ya. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, kita punya firman Tuhan yang luar biasa, yang kita bisa andalkan, yang bisa kita lakukan, libatkan di dalam semua aspek kehidupan kita. Saya ke satu kesaksian, saudara. Bahkan 3 hari ini saya akan sampaikan kesaksian. Bagaimana firman Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan saya. Ketika saya bertobat 2001 di Wadah Full Gospel ini, saudara, berapa tahun kemudian saya dapatkan ayat firman Tuhan ini. Dan saya mulai belajar mengandalkan Dia di semua aspek kehidupan saya. Saya belajar mengandalkan Dia. Ada 3 kesaksian malam ini yang berkaitan dengan firman Tuhan. Yang pertama, kesaksian tentang pelayanan. 2001 saya bertobat, 2005 saya ada di satu chapter yang sangat sehat, yang itu namanya chapter Kembar Mas. 2005 saya dipercaya menjadi chapter presiden. Tiba-tiba dalam berapa bulan kemudian saya hanya menjabat hanya 5 bulan. Virep saya waktu itu Pak Hedi Suhardiman meminta saya untuk pegang chapter otomotif. Ya. Buat saya itu pilihan yang berat. Karena kenapa chapter otomotif anggotanya hanya tinggal 2 orang, saudara. Presiden chapter dengan bendahara. Jelas kalau saya waktu itu di dalam hati saya nolak. Ngapain saya terima hal yang seperti itu? Ya, saya lebih nyaman saya pegang jadi chapter presiden di Kembar Mas, chapter yang sudah sehat, tekudu pusing, saudara. Wakil presiden, semua membership, sekretaris, bendahara, semua officer, anggota semua lancar semua. Setiap pertemuan dihadiri 14-15 orang, tekudu hese, saudara. Ya. Saya hanya mimpin bisnis meeting 3 bulan, kemudian hanya kontak hamba Tuhan seperti itu, saudara. Udah enak, saudara. Tetapi ketika Virep saya waktu itu Pak Edison meminta saya untuk pegang chapter dalam beberapa hari saya betul-betul berdoa dan merasa gelisah. Sepertinya saya harus mendengar suara Tuhan. Tapi jelas firman Tuhan berkata pada waktu saya,
Tuhan mau saya pegang chapter otomotif. Kaget, saudara. Semua teman-teman di Kemarmas, saudara. Baru menjabat 5 bulan, saudara. Saya dengan mendengar suara Tuhan, saya pegang chapter otomotif. 5-6 bulan saya lalu itu dengan air mata. Saudara. Sangat berbeda jauh 180 derajat, saudara. Waktu chapter Kemarmas saya itu kudu pusing, saudara. Ya tiap minggu, tiap Kamis, saudara, saya hanya pengumuman sekretaris sebuah apa datang beres, saudara. Kalau ini lain, beda, saudara. Pertemuan jam 7 malam, jam 8 baru mulai, saudara. 1 jam kemana saya habiskan dengan halo-halo, saudara. Kan siang tuh saya ngajak teman-teman, saudara, ayo ikut otomotif ini. Yang satu bilang nggak bisa, yang satu janji, ya yang satu lihat keadaan, yang ini yang janji. Begitu jam 7 seperempat, saudara, yang saya undang, yang janji mau datang, nggak kelihatan batang hidungnya, saudara. Ya. Sampai akhirnya saya 7:30 saya telepon, lu janji di mau, aduh sorry baru pulang, ini belum sempat mandi, nanti aja minggu depan. Lu janji udah datang ini. Saudara percaya nggak, saudara? Saya mulai jam 8 itu hanya 4 orang, saudara. Ya, pembicara saya, presiden chapter, wakil presiden dengan bendahara, saudara. Minggu depannya ditambah 1, istri saya mendampingi main keyboard, saudara. Ada mending, saudara. Saya betul lewati itu dengan berjuang, ya, dengan air mata. Satu hal yang berbeda. Tetapi yang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan yang mau saya memimpin chapter otomotif. Kalau Tuhan nggak memberkati saya, Tuhan nggak mencertai saya, apalah saya? Ya. Saya katakan saya nggak ada apa-apanya. Saya pikir dulu sudah jadi chapter presiden Kemarmas hebat, saudara. Begitu chapter otomotif saya bersungguh-sungguh bersimpuh di kaki Tuhan. Dan saya katakan saya tidak ada apa-apanya, Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai saya. Betul-betul istri saya yang paling tahu. Saya lewatin itu berbulan-bulan dengan air mata. Saudara. Kalau pulsa mas tiap minggu bisa banyak sehitung, saudara. Teleponan ini itu apa, saudara. Tapi di situ saya bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Sehingga pada akhirnya percaya nggak, saudara, saya bisa melihatkan mujizat Tuhan. Hanya dalam waktu 6 bulan, 16 bulan. Chapter yang tadinya hampir mati, yang anggotanya hanya tinggal 2. Dalam 16 bulan, kami terkumpul 18 member. Sehingga dalam waktu 16 bulan, kami bisa beranak ada chapter otomotif. Nah, itu saya bisa melihat satu penyertaan Tuhan. Jadi, itu satu bekal buat saya di dalam pelayanan saya. Sesungguhnya saya percaya tidak ada pelayanan yang tidak akan pernah berhasil kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Saya katakan itu satu hal yang pasti, saudara. Ya, satu hal yang pasti. Kalaupun sampai ada pelayanan itu yang nggak jalan, pasti salahnya di kita, saudara. Pasti salahnya di kita, bukan salahnya di Tuhan, saudara. Karena saya punya prinsip, saudara. Kita mengerti bahwa pelayanan itu kan kehendak Tuhan, saudara. Betul ya? Kalau itu kehendak Tuhan, perintah Tuhan, masa piraku Tuhan nggak nyertai, saudara? Ya. Masa si Tuhan juga nggak mau lihat pelayanan kita tuh berhasil? Kan enggak. Tetapi yang menjadi satu kunci di mana ada pembelajaran buat kita supaya betul-betul kita mengandalkan Tuhan, menyertai Tuhan, dan kita katakan kepada Tuhan, sesungguhnya saya tidak ada apa-apa. Saya hanya hamba yang tidak berguna. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Maka hari-hari ke depan saya bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam pelayanan saya. Seberapa berat itu, saya bisa melihat seberapa banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Termasuk kekuatan, ya, penghiburan, itu saya bisa lihat. Hal yang kedua yang saya boleh saksikan, saudara. Itu juga saya saksikan kemarin di chapter di Jabar 1 juga. Bagaimana berapa bulan yang lalu saya ada keputusan yang sangat sulit. Ya, 3 bulan yang lalu saya dihadapkan dengan masalah yang sangat-sangat sulit untuk saya putuskan. Jadi di bulan April itu
adik saya yang di Amerika mengundang kami sekeluarga untuk hadir di Amerika untuk menghadiri pesta pernikahan putrinya. Yang seharusnya rencananya 2020 di Indonesia, karena pandemik batal diundur ke bulan Juni, akhirnya di Amerika. Sayangnya saudara, adik saya ini tahun 2020 salah paham dengan saya. Dia memutuskan hubungannya dengan istri saya, saudara. Karena salah paham. Dia salah paham, dia kira tuh saya tuh lebih sayang adik saya yang lain. Saya lebih mendengar perkataan adik saya yang lain daripada dia. Jadi, Pak Freddy, apa, tolong, saudara? sorry Pak Freddy, bisa Ya. diulang 2 menit sebelumnya karena Pak Freddy sempat hilang, jadi supaya ceritanya komplit. Thank you. Oke, terima kasih. Jelas ya Saudara Jaya, gitu Pak. Ya. 4 bulan yang lalu, di bulan April, saya dihadapi dengan satu keputusan yang sangat sulit. Di mana adik saya yang tinggal di Amerika, dia akan menikahkan putrinya di bulan Juni di Amerika. Yang seharusnya itu diadakan di tahun 2020 di Bandung. Tetapi karena pandemi, maka acara itu batal, waktunya dipindahkan ke 2021 dan di Amerika. Nah, adik saya itu mengundang kami semua dengan cucu-cucu saya untuk hadir di Amerika. Tapi yang jadi masalah, tahun 2020, dia marah kepada saya, kepada istri saya, salah paham, saudara. Ya, karena dia pikir saya tuh lebih sayang, lebih dengar suara adik saya yang lainnya, saudara. Sehingga dia dengan kemarahannya, dia putusin hubungan saya, saudara. Dia blok WA saya, saudara. Saya mau kontak nggak bisa, saya mau telepon nggak bisa untuk ngejelasin keadaan. Marah besar, saudara. Tapi tiba-tiba bulan April, dia telepon anak laki saya. Dia bilang, kamu, Stefani, akan nikah bulan Juni. Kamu semua harus datang ya ke situ. Anak saya itu tahu ada masalah antara tantenya dengan saya. Dia bilang, oh saya nggak bisa putusin. Ya dengan situasi pandemik seperti ini, sepertinya resiko kita berangkat ke Amerika. Enggak, kamu udah janji kamu mau berangkat. Nah kalau itu, saya nggak berani ngambil keputusan, harus papih yang ngambil keputusan. Saudara. Dia bilang itu, akhirnya 3 minggu dengan sangat terpaksa saya tahu dia akhirnya telepon istri saya. Minta saya semua untuk datang. Nah, istri saya berkata, saya nggak bisa pergi karena saya belum divaksin, saya juga resiko di perjalanan, saya juga punya darah tinggi. Jadi, udahlah nanti saya bilang minta Freddy yang berangkat dengan anak lakinya yang untuk berangkat. Dia apa? Langsung dia bilang, adik saya. Kalau hanya 2 orang, tanpa cucu, tanpa itu, sekalian jangan berangkat semua. Marah, saudara. Dia minta semua keluarga ikut dengan cucu-cucu saya. Itu kan hal yang tidak mudah untuk saya putuskan, saudara. Dan semuanya ada di tangan saya. Akhirnya istri saya gimana papi? Gimana saya, anak saya gimana saya? Kan kalau sampai ada apa-apa kan saya, saudara, yang menjadi beban, saudara. Saya ada keinginan untuk berangkat ke Amerika. 2 hal yang sangat penting. Ya satu, saya ingin rekonsiliasi dengan adik saya. Kan itu satu kesempatan emas, saudara. Ya. Kalau bayangkan kalau saya tidak berangkat, saudara, beki ambek, saudara, pasti bisa putus hubungan, saudara, betul-betul, saudara. Adatnya juga seperti itu, saudara. Nah, yang kedua memang saya kan ada janji, saudara, kepada keponakan saya, nanti kalau ke Amerika kawin, kamu nikah di ini, saya akan datang ke sana. Gitu kan. Ya ketiga memang saya ada bisnis hotel, ya itu sih antara bisa atau enggak lah. Memang 2 tahun saya enggak kunjungan ke sana, saudara. Tapi itu enggak berapa terlalu penting, saudara. Ada poin itu. Nah, maka daripada itu saya betul-betul, saya lebih dari 1,5 bulan saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya haruskan? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Di satu saya ingin pergi karena 2 hal itu. Tapi satu sisi saya tidak mau berangkat karena apa? Resiko, saudara. Ya.
Resiko saya harus berangkat dengan anak cucu menantu, saudara. Itu resiko, saudara. Ada orang yang berkata begini, ketika saya putuskan untuk pergi, kamu nekat. Tapi ada satu orang juga berkata, kamu mah seperti nggak punya iman, pergi mah pergi aja, gitu kan. Punya iman, bukan, saudara, bukan masalah nekat, bukan karena saya tidak beriman. Tapi saya harus benar-benar mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Saudara. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Saudara. Ya, saya nggak tahu. Maka saya serahkan sepenuhnya kepada di dalam doa itu. Tuhan jelas berkatakan saya berangkat. Saudara. Puji Tuhan, kami berangkat bertujuh, saudara. Ya, bayangkan saudara 19 jam di dalam pesawat. Ada risiko, ada saudara. Ada risiko, saudara. Ya. Begitu sampai di Amerika pun itu keponakan saya itu tanpa masker semua, dia bilang udah bebas. Saya bilang bebas juga kan belum 100%, saudara. Dia peluk cucu saya tanpa masker, saudara. Aduh, rada-rada sedap-sedap ngeri, saudara. Saya khawatir, saudara. Tapi ketika itu saya ingat lagi janji Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai saya. Maka ketika itu juga ada damai, saudara, yang besar. Yang saya dapatkan sukacita 12 hari di Amerika, kita mengadakan pemulihan. Saya ketemu adik saya peluk, dia peluk saya, dia nangis. Rekonsiliasi terjadi, saudara, pemulihan terjadi. Bersukacita kami pulang ke Indonesia, kami itu di PCR sampai 4 kali. 4 kalinya kami negatif. Sehingga berapa bulan kemarin kami boleh tiba di Bandung, saudara. Nah, itu penyertaan Tuhan yang betul-betul ajaib, saudara. Ya, ajaib, sungguh-sungguh ajaib. Ketika saya pulang dalam 2 minggu, 3 minggu, Amerika naik, saudara, kasus COVID sampai 100.000, saudara. Saya udah keburu pulang. Saya pulang karantina 5 hari, 4 hari kemudian dinaikin ke jadi 8 hari, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan sudah aturkan itu semua. Hal yang ketiga yang mau saksikan, kalau FGB itu kaitannya dengan kesaksian yang kuat, saudara. Ya. Bagaimana saya bisa menceritakan Tuhan menyertai kita semua di dalam pelayanan di Jabar 2, Jabar 3, wilayah Jawa Barat. Bagaimana Tuhan menyertai kita dalam hal vaksin, dalam hal apa? Dalam hal obat-obatan, saudara. Obat-obatan COVID itu, saudara. Saya singkat cerita, 6 bulan yang lalu Pak Ardian memberikan kita semua 50 paket gratis, ya, 50 paket gratis obat untuk COVID. Dalam waktu 2 bulan habis, saudara. Sebelum habis, saya ada digerakkan Tuhan dan bertanya juga sama teman. Akhirnya secara pribadi saya beli tambahan 50 paket lagi, saudara. Pribadi, saudara. Habis juga, saudara. Ya. Tambah lagi 15, habis, saudara. Yang saya mau saksikan apa, saudara? Itu kemurahan Tuhan. 2 hal yang saya mau saksikan, saudara. Bagaimana saya mendapatkan itu obat virus itu dengan mudah, saudara. Selagi orang lain asruk-asrukan, saudara. Mau cari fluvir, mau cari apa kan, asruk-asrukan, saudara. Saya dapatkan itu dengan mudah. Saya pesan ke teman saya, besok ada. 15, besok ada. Selagi lain orang kesulitan, selagi orang lain beli 1 juta, saudara, saya bisa dapat 140.000, saudara. Bagaimana sampai Koyongki sendiri itu? Aduh bro, mujizat. Ya, Koyongki kelabakan, nyari-nyari cuma dapat 1, itu pun harganya gopeceng dapat dari dokter, saudara. Ya, hanya boleh 1. Saya bisa beli 15, 20 dengan harga 140.000. Jadi saya begitu banyak melihat keajaiban Tuhan, betul-betul ketika kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan di semua aspek kehidupan, bahkan di dalam bisnis, keluarga, terlalu banyak. Ya, bagaimana Tuhan itu begitu ajaibnya, penyertaannya itu begitu ajaib, saudara. Nah, hal yang kedua yang mau saya bahas juga, saudara, tidak terlepas dari firman Tuhan. Ya, bagaimana di sini mengatakan hidupmu sama seperti uap. Sama seperti uap yang sekarang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hal yang kedua, saya ingatkan selalu di dalam waktu-waktu hidup saya, saudara.
Di mana saya menyertai Tuhan di dalam kehidupan saya. Tapi poin kedua pun Tuhan ajarkan saya dengan waktu-waktu yang saya miliki, apa yang bisa saya perbuat, saudara. Apa yang harus saya perbuat. Ya. Artinya Tuhan ingatkan, ya, dari hari-hari yang saya miliki agar saya bisa bijaksana, ya, dalam mengisi waktu-waktu yang ada. Yang di dalamnya di situ ada ketaatan, ya, ada kesetiaan, ada semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena betul-betul waktu ini seperti uap, sekarang ada dan berlalunya begitu saja. Kita sering kali terkaget-kaget. Ya. Kemarin sore kakak badminton bareng, isuk-isuk ngedengar berita nggak Maaf Pak Freddy, videonya dimatikan ya? Mati Pak Freddy videonya? Ada ya? Terima kasih Pak. Iya, sorry. Tadi ada keluar langsung gambarnya. Seperti itu, saudara. Ya. Jadi betul-betul, saudara, kita nggak mengerti. Saudara. Nah, tahun 2019 Desember kita mendengar ada kasus virus di Wuhan, saudara. Tiba-tiba kita nggak nyangka bulan Februari, Maret awal, tiba-tiba sudah datang di Bandung dan teman kita yang di Jabar 3, Pak Hendy Budiawan, nggak ada, saudara. Ya, itulah waktu, saudara. Ya, waktu betul-betul waktu kita itu waktu-waktu yang singkat, saudara. Yang Tuhan ajarkan kepada saya, waktu-waktu yang kita miliki adalah kita harus sikapi itu dengan bijaksana. Yang isinya dalam adalah ketaatan, waktu-waktu untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena firman Tuhan juga mengatakan, aku sudah diberi kuasa di bumi, di surga. Saudara. Maka kita percaya, saudara, Tuhan yang berkuasa ketika kita libatkan di dalam kehidupan kita, maka kita bisa melihat satu hal yang sangat luar biasa. Saudara. Suara saya terputus-putus? Bagus Pak. Ya, seperti itu, saudara. Tetapi yang Tuhan ajarkan juga Tuhan, bagaimana di dalam Yohanes 12 ayat 26 di mana Tuhan berkata, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Artinya ketika kita mengerti bahwa Tuhan sudah menyertai hidup kita di dalam bisnis, pekerjaan, pelayan, tetapi kita harus menempatkan diri hanya sebagai pelayan, saudara. Ya. Hanya pelayan, saudara. Jadi pelayan manut aja, saudara. Jangan kita minta Tuhan hadir di bisnis kita, begitu Tuhan hadir di bisnis kita, kita yang nyuruh-nyuruh Tuhan, saudara. Ya. Itu kan terbalik, saudara. Ya. Di mana Tuhan mengatakan, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Jadi waktu-waktu yang ada itu diisi harus dengan ketaatan bahwa kita sesungguhnya hanya hamba, saudara. Tetapi yang juga Tuhan ajarkan, saudara. Hari ini banyak orang mengejar keberhasilan, saudara. Itu nggak salah, saudara. Itu nggak salah, saudara. Bukan suatu hal yang dosa, bukan suatu hal apa. Tetapi di atas itu jauh lebih dalam, saudara. Ya, yang Tuhan ingatkan kepada saya pribadi. Ya, lebih dalam, lebih tinggi, lebih dari segalanya. Bagaimana kalau kita mengejar buah di dalam kehidupan kita? Kalau keberhasilan itu lebih kepada ke diri sendiri, saudara. Keberhasilan itu lebih kepada diri sendiri, saudara. Tetapi kalau berbuah itu lebih banyak untuk orang lain, saudara. Nah, inilah waktu-waktu yang bijak untuk kita sikapi firman Tuhan dengan hidup jauh lebih berbuah, saudara. Jauh hidup lebih berbuah, lebih banyak berkat untuk orang lain daripada sementara ini kita terus kejar keberhasilan. Sekali lagi saya katakan keberhasilan itu bukan suatu hal yang salah, saudara. Bukan sesuatu yang kita tidak boleh lakukan, tetapi jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam. Tuhan mau kita hari-hari ini hidup kita jauh lebih lebat buahnya, saudara. Ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya badai apapun, saudara, kita akan bisa lewati. Karena sesungguhnya kita satu perahu dengan Tuhan.
Saya yakin dan percaya badai itu tidak akan pernah bisa menghancurkan perahu yang kita naiki bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tidak akan pernah bisa, saudara. Ya, tidak akan pernah bisa. Karena kita satu perahu dengan Tuhan. Biar firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Senantiasa libatkan Tuhan, andalkan Dia. Maknai waktu yang Tuhan berikan ini, saudara, dengan bijaksana yang di dalamnya ada ketaatan, ya, hidup berbuah, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan dari 9 buah roh itulah yang kita minta. Firman Tuhan cukup sampai di sini menjadi berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di malam hari ini. Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini tidak akan kembali sia-sia, tapi akan tumbuh lebat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga inilah tujuan hidup kami ya Tuhan. Kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup ya Tuhan, kami senantiasa mau mengandalkan Tuhan. Kami mau terus hidup berbuah lebat di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Freddy Unsur nama jabatan buat firman-Nya yang boleh memberkati kita semua. misalnya diikuti nama orang. FGB Man, kita dokumentasikan Pak. FGB Man, kasih jempol semuanya. Dokumentasikan Nyalakan semuanya. dulu itunya, Komeng, nyalakan dulu videonya semua. Apanya? Videonya nyalakan Ya, dulu. videonya semua. tolong. M-nya besar. Videonya tolong dinyalakan semua. Dan Ya, biar wajahnya semua kelihatan. Kita akan foto bersama. Oke. FGB Man, be strong in the Lord. Haleluya. Yes. Sudah dokumentasi, udah? Oke. Pertama nama jabatan atau nama instansi Oke. yang merujuk kepada Saya kekuasaannya. mengucapkan terima kasih buat Pak Freddy. Saya mewakili dari RPP 3, Bapak Yosef, dan saya Miming berserta seluruh jajaran, Virep, dan Presiden. Thank you Pak Freddy. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan tambahkan segalanya. Haleluya. Oke, pengumuman berikutnya akan saya bacakan. Dalam Departemen Land and Live mengadakan Poin C itu satu aksi, yaitu donor darah. digunakan di dalam nama Land and Live gabungan dari Jabar 2 dan Jabar 3. Di mana akan diselenggarakan pada hari Selasa di tanggal 17 Agustus 2021 pukul 8 sampai jam 12 bertempat di Taman Kopo Indah TKI Blok E7. Saya merindukan untuk semua yang hadir pada malam hari ini, mungkin juga bisa disampaikan ke rekan-rekan kita di para FGB Men untuk kita sama-sama mendonorkan darah, karena setetes darah sangat berguna untuk kemanusiaan. Oke. Mungkin ada pengumuman lain, Bapak Yosef? Ya, terima kasih Pak Miming. Ya, terima kasih saya Pak Freddy. Ya, selamat malam juga Pak Marco. Mungkin ini ada waktu, boleh nggak Komeng minta waktu 10 menit aja untuk ada sesi tanya jawab dengan Pak Freddy nih. Ya, ada sesi tanya jawab. Jadi siapa tahu ada dari saudara yang hadir saat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan dan bisa nanti diminta Pak Freddy untuk bantu menjawab. Mungkin begitu. Pak Miming boleh ya Pak? Silakan. Ya? Silakan. Ayo. Silakan. Bisa dibuka, di-unmute. Mungkin kita mengacungkan tangan, ada satu pertanyaan yang mungkin kita akan diskusi aja. Ini saya lihat juga ada Pak Ben nih, jauh nih. Dari Jawa nih, gabung. Iya, Pastor Ben sini. Ya, silakan, ada?
Ya, mungkin saya agak sedikit ini Pak Freddy ya, bukan pertanyaan, sebetulnya penegasan aja sih Pak. Jadi emang dengan situasi kondisi saat ini gitu ya, seringkali keputusan itu membuat kebimbangan gitu Pak. Gitu. Ya, di satu sisi kita percaya bahwa hidup kita dalam pemberian Tuhan gitu ya. Sehingga ada iman yang kita miliki yang sehingga kita bergerak melangkah gitu, Pak Freddy. Namun di balik langkah itu timbul kekhawatiran, apakah langkah ini benar atau enggak gitu, Pak Freddy. Karena seperti dari firman Tuhan katakan, kita tidak tahu hari esok seperti apa gitu. Contohnya dengan situasi kondisi seperti ini, bisnis mungkin bisa beresiko gitu, Pak Freddy ya. Andai kata kita diperhadapkan dengan mempertahankan karyawan, atau merumahkan karyawan, atau kita diperhadapkan dengan pengurangan kompensasi buat karyawan. Tapi di balik itu kita juga khawatir, apakah kalau kita kurangi karyawan itu menjadi keputusan terbaik? Atau kalau kita pertahankan, apakah tidak meresikokan gitu Pak Freddy? Nah ini emang sedikit ya walaupun berdoa gitu ya, apa Tuhan kasih hikmat supaya kita memutuskan dengan benar gitu Pak. Mungkin triknya gimana Pak Freddy? Ya, yang di Pak Yusef itu juga saya ada alami kan dalam situasi ini sama Pak, sama cuman yang saya kuatkan di dalam diri saya jadi saya katakan saya akan berusaha melakukan apa yang saya bisa. Ya. Lewat itu Tuhan yang beracara. Ya, artinya saya berusaha minta hikmat yang daripada Tuhan, ya bagaimana saya mengatur karyawan dalam situasi seperti ini, seperti Pandalwangi pun dengan omset yang turun 2 bulan ini 70%, ya saya harus bagaimana. Dan satu hal yang Tuhan tahu pasti dalam hati kami semua, memang suaranya bergema ya, ada echo ya. Ya. Pak Miming, tolong dibantu Pak, echo-nya Pak. Ya. Lebih jelas. Sekarang nggak ada echo-nya. Ya. Jadi seperti kali ini saya minta hikmat yang daripada Tuhan, tapi juga Tuhan tahu hati saya. Bagaimana hati kecil kami semua, saya tidak akan ingin merumahkan karyawan. Ya. Karena saya ingin tujuan juga ingin memberkati mereka semua. Nah, dari itu saya dapatkan hikmat yang daripada Tuhan bagaimana saya mengatur hati-hatinya ritme keuangan saya harus dengan bijak seperti apa. Nah, karyawan saya akhirnya 1 hari kerja, 1 hari tidak. 1 hari kerja, 1 tidak. Nah, mereka tuh kehilangan 600.000 dalam waktu sebulan. Ya, tapi dengan gaji UMR 3,6 berarti mereka masih dapat 3 juta, Saudara, ya. Dengan 3 juta itu tapi mereka tuh istilahnya dengan nangis-nangis, Saudara, kamsiah-kamsiahan. Ya, karena di kos itu semua, Saudara, di tempat kos mereka itu semua, yang lain semua sudah PHK, ya. Hanya mereka yang di Pandalwangi yang masih bisa bekerja, ya, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan kami terus bayar, ya, membuat mereka itu tenang. Dan itu yang ada di dalam diri motivasi saya untuk mensejahterakan karyawan saya. Saya buat saya itu buat bisa saya enjoy atau lebih nyaman, lebih enak. Saya katakan bagian saya hanya berdoa dan bekerja. Selebihnya Tuhan yang memberkati. Saya nggak mau ambil porsinya Tuhan. Jadi ya saya berusaha sebisa
lewat di sana, saya percaya Tuhan yang menuntun saya, ya, arahnya kemana seperti apa. Saya percaya bahwa saya ada di dalam kendali Tuhan. Ya, puji Tuhan, Pak Yusef, kesaksian saya lewati semua di sini 6 bulan berarti dari Maret ke sini hampir 15 bulan. Saya melihat Tuhan kasih menyertai saya dengan hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, ya, tidak pernah saya duga. Nah, itu yang buat ayat emas buat saya itu di dalam Korintus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang pernah timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi. Betul-betul saya baru mengerti, oh iya, Tuhan tuntun saya seperti ini, saudara, ya. Akhirnya saya 15 bulan ini saya bisa melewati ini dengan baik, saudara, walaupun badainya pun besar. Ya, jadi itu aja mungkin tips saya mah. Saya nggak mau terlalu ambil pusing. Saya katakan kehendakmu lah yang jadi Tuhan. Karena kehendak Tuhan itulah yang pasti terbaik buat saya. Saya hanya bisa berusaha melakukan apa yang saya bisa. Ya, hikmat yang daripada Tuhan. Setelah itu saya serahkan sama Tuhan. Itu paling Pak Yusef, ya. Ya, terima kasih Pak Freddy. Jadi tipsnya adalah lakukan bagian kita, jangan melebihi kapasitas kita gitu ya. Artinya Tuhan punya bagian juga. Jadi apabila kita sudah sampai di satu titik, ya kita serahkan selanjutnya pada kedaulatan Tuhan ya, Pak Freddy itu ya. Jadi kalau dengan seperti itu tetap ada damai sejahtera ya. Kita boleh tetap melangkah karena percaya bahwa selanjutnya Tuhanlah yang akan menyempurnakan apa yang menjadi rencana-rencana kita. Ya, terima kasih Pak Freddy. Itu juga menjadi berkat buat saya. Ya, ini saya udah awalin nih teman-teman. Ayo silakan yang mau bertanya lagi. Pak Freddy mah senang yang sulit-sulit, nanti ilmunya keluar. Kalau ada yang sulit, Mas, saya Pak Marco aja bagiannya. Saya hanya yang bisa ini sebatas apa yang saya alami. Lewat sana mah saya serahin Pak Marco aja. Ayo yang lain dong. Boleh nanya nih, mumpung ada Pak Freddy, kapan lagi? Atau Pak Marco juga di sini nih bisa hadir, luar biasa. Silakan Pak Marco. Saya dengan alasan kan ini kasih kesempatan Pak Marco bicara. Kalau saya nggak bisa jawab. Saya boleh bersaksi? Ya, boleh. Silakan. Oke. Hal yang sama tentang kekhawatiran. Saya kira pandemi ini semua kena imbas dalam hal bidang apapun. Saya kontak sama cici saya telepon sama cici saya kalau malam. Saya ngeluh ke cici. Ci, bagaimana ini kehidupan? Saya udah off selama 1 minggu. Kita tahu bahwa semua hari-hari itu harus kerja, harus menghasilkan 1 minggu. Cici bilang begini sama saya. Ming, Cici tahu nggak? Cici di Amerika. Cici nggak kerja. Anak yang kerja. Tuhan pelihara. Tuhan tanggung jawab sama Cici. Terlebih lagi kok ke Miming katanya. Miming kan pelayan Tuhan. Kemana-mana kamu melayani Tuhan. You serahin. You percaya sama Tuhan. Tuhan itu bertanggung jawab. Saya rada-rada tenang. Hati saya, pikiran Mas masih tetap panas. Itu pikiran masih tetap, aduh saya gimana. Percaya nggak? Ujuk-ujuk, seperti tadi Pak Freddy katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, Tuhan siapkan. Ujuk-ujuk ada orang yang bagaimana sama saya. Saya sampai sama istri siang, waktu saya makan siang, ada yang datang. Ada yang datang, udah gitu saya ke depan. Pak, saya mau nganterin ini buat anak Bapak. Keluarin. Saya tanya, nggak salah ini? Nggak salah. Alamatnya benar nggak? Namanya benar. Saya masukin. Istri saya lagi mandi. Dia lagi mandi nyanyi, dia keluar. Saya udah beres makan. Saya duduk di tengah rumah. Nih sini, yuk kita berdoa. Saya yang pimpin doa. Saya takjub. Saya sangat bangga sama Tuhan.
Saya nangis di situ. Saya bilang, Mi, lanjutin doa. Akhirnya istri saya ini lanjutin doa. Itu yang saya kira seperti mana tadi, bahwa khawatir itu mungkin ada. Tetapi ketika kita serahkan, saya belajar meserahkan kehidupan saya, apa yang menjadi bagian saya, dan saya lihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa memberkati saya dengan istri saya. Itu kesaksian saya. Tuhan berkati. Silakan yang lain. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, Pak Rudi. Ya, Pak Miming ya. Terima kasih nih ya. Saya ingin sedikit hanya tidak merespon firman, tapi saya mau mengapresiasi buat Pak Freddy yang luar biasa. Saya merasakan, saya sekalipun mungkin ketemu sekali dua kali, tapi saya merasakan ada Pak Freddy itu selalu memimpin kehidupan saya, memberi support, memberi semangat, dan saya bangga ada di dalam wadah Full Gospel ini. Makanya ini biar ada acara di Bandung, saya memang sempat ada di rumah, saya selalu ikut JUP. Mungkin Pak Freddy kemarin ke Jogja, saya juga ikut masuk JUP. Karena saya merasa nyaman dan merasa terberkati ada di dalam wadah Full Gospel ini. Dan setelah saya masuk ada di dalam wadah Full Gospel, selang beberapa bulan saya ikutin aktif, saya tidak tahu, tidak mengerti kok tiba-tiba ada suara-suara yang saya diangkat menjadi chapter presiden. Di situ juga suatu kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan pribadi saya. Karena kalau saya ikutin aturan-aturannya, saya kok tiba-tiba bisa semangat, kok bisa langsung menguasai di dalam wadah Full Gospel. Dan itu juga berkat bimbingan dari Pak Freddy, Pak Sunario, Pak Daud Handoko. Dan saya rasakan di tengah-tengah wadah Full Gospel, semua teman-teman itu memberikan kenyamanan. Bahkan saya merasakan bahagia. Setelah saya mengikuti ada di dalam wadah Full Gospel, saya menjadi chapter presiden. Dan seperti tadi Pak Freddy diberikan suatu, istilahnya diberikan suatu mandat yang cuma hanya 2 orang dalam satu chapter itu, chapter lokomotif ya tadi ya. Saya pertama kali mengadakan pertemuan itu kurang lebih 50 orang. Luar biasa sekali, itu ada di rumah saya yang rumah kecil sampai orang itu ada di luar. Dan saya merasa bangga, artinya itu Tuhan itu baik dan sangat-sangat baik. Bukan bangga karena pribadi saya bangga karena Tuhan itu luar biasa. Dan teman-teman yang ada di wadah Full Gospel juga luar biasa memberi support. Dan puji Tuhan juga anak-anak saya semua sudah selesai kuliah, sudah S1, sekarang sudah bekerja semua, dan saya merasakan suatu kebahagiaan yang dari Tuhan itu nyata di dalam kehidupan pribadi saya. Saya berterima kasih buat teman-teman yang ada di wadah Full Gospel. Karena itu saya terus-menerus untuk memiliki kesemangatan yang luar biasa. Saya mau bantu dalam pelayanan wadah Full Gospel. Semampu saya, sebisa saya. Kalau Tuhan sudah mengaruniakan saya suatu talenta atau karunia apa, saya akan lakukan untuk kemuliaan, hormat, dan nama Tuhan saja. Terima kasih Pak Miming, terima kasih Pak Freddy buat firman-Nya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau nggak ada, mungkin Pak Marco, Pak, silakan Pak, dilanjut Pak. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan. Mic-nya Pak. Ya, selamat malam teman-teman. Malam. Saya ingin ingatkan yang soal ini, soal donor darah. Itu kan akan diselenggarakan 17 Agustus ini. Jadi memang PMI itu lagi kekurangan darah sih. Jadi yang boleh donor itu umur 17 tahun sampai dengan di bawah 60 tahun. Nah, itu juga harus, kalau yang pernah kena COVID, harus lewati 15 hari setelah sembuh, boleh donor darah. Kita target kita 100 orang lebih kalau bisa. Ini yang baru daftar dari, kan kita kerjasama sama RW-nya Pak Yusep ya. Dari Pak Yusep tuh 60 orang sudah daftar. Kita mengharapkan dari Jabar 2 itu harus ada 35 orang sih. Nah, kita belum mencapai 20 orang. Jadi saya lihat teman-teman mungkin
masih bisa menyumbangkan darahnya, Bro Miming mungkin bisa aktifkan ya. Iya, siap. Tolong dibantu, mungkin istrinya juga atau ada siapa anaknya atau bagaimana gitu, boleh ikut partisipasi karena terlebih berkat memberi untuk kemanusiaan daripada menerima ya. Nanti Tuhan yang akan memberkati sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pokoknya kesaksian Pak Freddy mah kena aja buat kita semua kan. Kita memperoleh manfaatnya pada hari ini, membuat kita lebih kuat, lebih semangat, dan lebih melayani di chapter kita. Biarlah chapter kita terjadi multiplikasi secara kuantitatif dan kualitatif lah ya untuk RD Miming tuh RD 6 ya. 5, Pak. RD 5, sorry, RD 5. Terjadi multiplikasi kuantitatif dan kualitatif lah. Itu saja dari saya. Terima kasih buat Pak Freddy. Jangan bosan-bosan kalau diundang sama Jabar 2. Atau sama RD 5 nanti ya. Mau bosan Pak Marco, terima kasih. Saya juga diundang Pak Marco. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi Pak Yosef, apa mau gimana, mau close? Close aja lah, langsung aja Pak Marco, langsung tutup Oke, dengan doa close. berkat ya, Pak Miming ya. Ya, silakan Pak Marco. Oh ya Pak Ben. Kita akan closing. Ya, Boleh Pak Ben. mau nambah? Pak Ben, silakan Pak Ben. Saya iya. dengan Tuhan ini. Oh iya, silakan Pak Ben mau ini. Terima kasih Pak sebelumnya Pak Miming dan rekan-rekan yang saya kasih dalam kasih Kristus. Saya senang sekali dengan renungan firman Tuhan ini, benar. Secara logika ngeri loh situasi seperti ini. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan, ada aja pemeliharaan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Kenapa saya bilang jujur ya? Saya melayani Tuhan di sini full timer di perintisan. Terkadang saya bilang sama istri saya, Mi, gimana ya situasi seperti ini? Istri saya bilang jangan takut, Tuhan sertai. Beberapa minggu yang lalu ya, bisa apa yang kita tidak pernah pikirkan asal kita melangkah dengan iman, terus kita bisa berbuat apa yang bisa kita lakukan, itu aja gitu ya. Apa yang saya lihat penyertaan Tuhan. Saya jujur, burung gagak mengantarkan makanan, mengantarkan roti. Orang yang kita tidak kenal telepon ke istri saya, ini dengan Ibu Novi, iya, ada di mana Bu? Pokoknya saya mau datang. Apa yang terjadi tahu? Datang Tuhan gerakkan untuk memberi amplop. Saya bilang, Mami kenal ini orang? Enggak. Kenal dari Mami dari mana? Enggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya istri enggak pernah ngasih rekening ke siapapun, enggak pernah. Tetapi kemarin iseng-iseng kita ke bank di print. Itu ada satu yayasan orang kita Tangerang ngirim uang dalam jumlah mungkin bagi kita lumayan gede. Ya lumayan ya. Ya sampai kaget saya. Mami kenal nih yayasan ini? Enggak kenal. Jujur ya, kalau kita setia mengasihi Tuhan, tulus melayani Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Ya itu saya terima kasih Pak Freddy sudah menjadi berkat. Tuhan berkati. Sama-sama Pak Ben. Pak Ben. Ya, God bless. Ya, ada lagi kita closing sama Pak Marco. Silakan untuk berdoa, Pak. Doa berkat, Pak. Mic-nya di unmute, Pak, dibuka mic-nya. Ya, Pak. Oke, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami memperoleh yang terbaik daripada Engkau. Kami dikuatkan, kami mengerti arti daripada hidup. Karena hidup ini kami nggak bisa atur untuk waktu-waktu yang akan datang. Jadi kami memberikan semua rencana kami ke dalam tangan Engkau. Kami bergumul bersama dengan Engkau. Supaya kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Engkau. Dan Tuhan, itu menjadi kerinduan kami juga, kalau kami dapat menggunakan waktu yang sisa ini, selain
Ya, biar kami berusaha dan berhasil, tapi kami juga rindu Tuhan di dalam waktu yang sisa ini, kami juga berbuah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebaikan sesama manusia yang ada di sekeliling kita. Kami tahu Tuhan, kami harus menjadi berkat, karena kami adalah anak-anak Engkau yang telah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan buat Pak Freddy yang telah menjadi berkat buat kita di malam hari ini. Engkau terus memberkati pelayanannya kemanapun dia pergi, selalu menjadi berkat, selalu memberi semangat kepada orang, selalu memberi pengertian kepada orang tentang arti hidup ini. Dan juga berkati usahanya, karyawannya, biarlah usahanya Engkau berkati terus, supaya Pak Freddy diberkati, berhasil, dia juga akan memberkati dan berbuah banyak untuk orang-orang di sekelilingnya. Biarlah Engkau disenangkan dengan apa yang Pak Freddy kerjakan, karena semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati Tuhan RD5, Tuhan, Bro Miming, Bro Erwin, Bro Ivan, Tuhan, dengan semua presiden chapter, dan juga pen member, dan juga simpatisan bersama LOF-nya, Tuhan. Biarlah mereka semua ada breakthrough in serving God life, di dalam melayani Engkau. Mereka memberikan yang terbaik, karena Engkau yang memanggil mereka, bukan mereka yang menyodorkan dirinya. Oleh karenanya, karena Engkau memanggil mereka, maka mereka akan memberikan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Juga ada breakthrough di dalam intimacy, di dalam keintiman bersama dengan Engkau, ada breakthrough di dalam kehidupan rumah tangganya, ada breakthrough di dalam finansial, dan ada breakthrough Tuhan di bidang kesehatan. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita angkat kedua belah tangan kita. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami menggunakan waktu yang sisa ini untuk berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, menyertai kami sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Yang sudah menerimanya sama-sama katakan amin. Amin. Oke, thank you banget. Ya, terima kasih Pak semuanya. Narto. Pak Miming, terima kasih.